Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Eva Rayanti dari kelas 12 MIPA 3 akan menjelaskan tentang bab 1 yaitu Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Selamat belajar. Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara terbagi menjadi 4, yaitu A. Makna hak dan kewajiban warga negara, B. Substansi hak dan kewajiban warga negara dan Pancasila, C. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, D. Penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Setelah kita membahas bab yang pertama, selanjutnya kita akan membahas bagian yang pertama, yaitu A. Makna hak dan kewajiban warga negara. Hak merupakan semua hal yang Anda peroleh atau dapatkan. Hal tersebut dapat berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Setiap hak yang diperoleh merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Menurutmu, sama atau tidak makna HAM dengan konsep hak warga negara? Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap pribadi manusia. Hak asasi manusia bersifat universal. Hak warga negara adalah seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Hak warga negara itu ada dua loh, yaitu hak konstitusional dan hak hukum. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh hak warga negara. Contohnya, hak setiap warga negara menduduki jabatan dalam pemerintahan Indonesia adalah hak yang hanya berlaku bagi warga negara Indonesia dan tidak berlaku bagi orang yang bukan warga negara Indonesia. Contohnya, Bapak Prabowo yang mencalonkan diri pada tahun 2019 menjadi calon presiden Indonesia. Pengertian kewajiban. Kewajiban asasi manusia adalah kewajiban dasar setiap orang terlepas dari status kewarganegaraannya. Kewajiban warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Contoh kewajiban. 1. Menghormati hak hidup dan membela negara. Menghormati hak hidup ialah kewajiban setiap orang terlepas dari status kewarganegaraannya. Kewajiban warga negara Indonesia adalah membela negara. Hubungan kausalitas hak dan kewajiban manusia. Hak dan kewajiban manusia adalah hubungan yang saling berkaitan karena seseorang mendapatkan haknya karena kewajibannya terpenuhi. Contoh, seorang pegawai mendapat gaji setelah ia bekerja. Seorang pelajar mendapatkan ilmu dari guru sebagai akibat dari dipenuhinya kewajiban oleh guru. Nah, setelah bagian yang pertama, kita akan bahas bagian yang kedua, yaitu yang B, substansi hak dan kewajiban warga negara dan Pancasila. Nilai dasar itu sama seperti dasar negara Indonesia, Pancasila. Ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai instrumental adalah penjabaran dari nilai dasar. Perwujudannya berbentuk ketentuan konstitusional dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai peraturan daerah. Nilai praksis adalah perwujudan dari nilai instrumental, realisasi dari ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan. Nilai praksis adalah nilai yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagian yang ketiga, yaitu tentang kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama kita akan bahas adalah tentang penyebab terjadinya. Nah, penyebab terjadinya itu ada beberapa faktor loh. Yang pertama yaitu sikap egoisme atau mementingkan diri sendiri. Nah, sikap itu yang harus kita hindari. Kita pengen hak kita ada, tetapi kewajiban kita lalaikan atau tidak kita kerjakan. Nah, itu nggak boleh lah ya. Kita harus seimbang. Hak dan kewajiban harus sama-sama kita dapatkan dan kita kerjakan juga. Lalu yang kedua, adanya rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, itu juga nggak boleh punya sifat yang kayak gitu. Jadinya kalau kita nggak punya kesadaran dalam berbangsa dan bernegara, pasti kita punya sifat yang namanya memaksa atau sering maksa orang lain. Lalu yang ketiga ada sikap tidak toleran. Nah,
itu tuh nggak boleh juga. Kita harus punya sifat toleran. Maksudnya toleran tuh saling menghargai, menghormati hak orang lain, atau kita harus saling menghormati orang lain gitu. Nah, yang keempat ada penyalahgunaan kekuasaan. Nah, itu juga kita nggak boleh kayak gitu. Kita udah dititipin kekuasaan, bukan berarti kita salah gunakan kekuasaan itu. Kita harus eh, menggunakan kekuasaan itu dengan baik tuh. Nah, yang kelima ada ketidaktegasan aparat penegak hukum. Seharusnya sih sebagai aparat penegak hukum, mereka punya wewenang atau kekuasaan untuk yang namanya menegakkan pelanggaran. Nah, ada beberapa sih yang aparat penegak hukum itu yang tidak terlalu tegas terhadap orang-orang yang melanggar hak dan kewajiban warga negara. Jadi ya karena ketidaktegasan aparat itulah yang sering membuat banyak orang yang jadi membuat pelanggaran gitu. Lalu yang keenam yaitu tentang penyalahgunaan teknologi. Nah, kemajuan teknologi itu bisa memberikan pengaruh yang positif juga loh buat kita. Tetapi juga bisa membuat pengaruh negatif. Contohnya bisa menimbulkan yang namanya kejahatan. Kita pernah dengar tuh yang namanya kasus penculikan. Itu kan pertamanya dari pertemanan kan, ada yang dari Tinder, ada dari segala macam, dari jaring sosial media. Nah, itu bisa juga digunain orang jadi timbulnya kejahatan atau dia membuat kejahatan dengan orang lain. Itu tentang yang D, penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, ini loh yang paling utama banget. Nah, kan tadi udah banyak banget tuh faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Nah, ini adalah salah satu yang seharusnya dilakukan, yaitu yang pertama, upaya pemerintah dalam menangani kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama adalah upaya pencegahannya, yang pertama adalah supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Nah, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan tuh seperti yang tadi, adanya ketidaktegasan aparat penegak hukum kan. Nah, situ pemerintah harus memperbaiki cara pelayanannya, harus melayani seseorang itu secara baik dan adil, tidak melihat kasta ekonomi. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga negaranya yang mencerminkan penegakan hak dan kewajiban warga negara. Berikut contoh cuplikan video partisipasi masyarakat. Kecil ini gak ada yang lihat juga. Biar kecil, kalau ganggu ya ganggu. Loh, kok gak dibuang sampai ketemu tempatnya? Biar kecil sampah ya sampah. Teman-teman, bagaimana materi yang saya jelaskan? Cukup jelas bukan? Nah, sebagai warga masyarakat yang baik, kita tidak boleh yang namanya mengambil hak orang lain, karena setiap orang itu sudah memiliki haknya masing-masing, dan kita harus menghormati dan menghargai setiap orang sesama kita. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan partisipasi teman-teman. Apabila saya memiliki kesalahan dalam tutur kata, saya minta maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.